Halo, Shalom Romo Daniel. Shalom, terima kasih. Selamat sore, apa kabar? Baik, Romo. Romo, saya dengar-dengar gereja Ortodoks Indonesia kayaknya diserang sama Rusia, Romo. Ini saya mau nanya, ini apakah benar, Romo? Ya, memang sebenarnya kalau iya. Oke, Romo, mungkin bisa diceritakan dari awal, Romo. Ini sebenarnya sejarahnya gimana sih? Mungkin bisa diceritain dari awal gitu. Gereja Ortodoks ini kan sebenarnya berdiri sendiri-kah? Atau di bawahnya gereja Ortodoks mana gitu? Terus tadi Romo bilang Ortodoks Konstantinopel, apakah sama atau beda sama Rusia gitu? Awalnya saya memang menemukan gereja Ortodoks itu di Korea, ya kan? Dan gereja Ortodoks yang di Korea itu di bawah Konstantinopel. Sehingga saya diterima di gereja itu, dan dari situ saya melanjutkan ke Yunani sampai ke Amerika. Saya kuliah di sana, dan itu adalah di bawah gereja Konstantinopel. Dan sampai saya ditabiskan di Amerika tahun 87, akhirnya sebagai diakon itu semacam, ya kalau di gereja-gereja Pantai Kosta semacam pendeta muda gitulah. Nah, lalu sampai menjadi presbiter itu seorang Romo penuh. Nah, tahun 88 saya pulang ke Indonesia. Saya gembira sekali waktu itu karena saya merasa saya belum tahu saya berada di bawah siapa, karena Indonesia kan teritori baru, wilayah yang baru. Dan adanya gereja Ortodoks Indonesia itu kan bukan karena mereka yang mendirikan apa-apa, ya saya yang pulang gitu loh. Jadi saya pulang ke Indonesia, dan waktu itu saya mulai mengadakan pengajaran, dan mulailah ada orang-orang yang ikut. Nah, saya merasa pada waktu saya pulang itu, saya inginnya memang supaya gereja Ortodoks yang saya bawa ke Indonesia itu bukan hanya sebagai cabang dari gereja luar negeri, tetapi gereja yang bersifat Indonesiawi. Itu keinginan saya. Karena saya melihat ada banyak kemiripan-kemiripan secara budaya antara budaya Ortodoks yang notabene berasal dari Timur Tengah, ya, tapi yang juga dari Turki, dari situ, ya. Ada beberapa hal yang mempunyai korelasi budaya. Ya, saya suka di situ. Nah, tentunya waktu saya menjadi Ortodoks itu, saya belum tahu banyak tentang dinamika politik di dalam gereja Ortodoks itu. Akhirnya saya ke Indonesia sampai 2 tahun, baru tahun berapa itu ada kunjungan dari, ternyata waktu itu saya ditabiskan oleh Metropolitan Akma. Metropolitan itu uskup atau bishop yang membawai suatu wilayah metropolis gitu, ya, kota besar. Metropolitan Maximus itu yang mentahbiskan saya dari Pittsburgh di Amerika. Dan waktu saya pulang ke Indonesia bukan karena saya disuruh oleh beliau, enggak. Memang itu saya waktunya pulang, saya sudah kangen dan saya merasa sudah mendapatkan ilmu, saya ingin membagikan ilmu saya ke bangsa saya, istilahnya kan gitu. Saya pulang. Nah, saya pulang di sini akhirnya mulailah saya mengajar ke sana kemari ke universitas, dan akhirnya saya menyewa tempat di Solo sebagai headquarter saya di sana, di Solo, di kota Solo. Nah, akhirnya saya selama 2 tahun melapor semua yang saya lakukan kepada Metropolitan Maximus yang mentahbiskan saya ini, yang dia di Pittsburgh. Tetapi akhirnya ada satu permasalahan, katanya Metropolitan yang berasal yang tinggal di New Zealand merasa bahwa Indonesia itu harus di bawah New Zealand karena lebih dekat. Akhirnya saya diberitahu dari Amerika, ya kalau gitu kamu di bawah New Zealand saja. Ya saya nggak apa-apa, nggak masalah. Akhirnya yang dari New Zealand ini beliau datang bersama Romo Sotirios yang menerima saya ke gereja Ortodoks waktu saya kuliah di Korea. Beliau berdua datang. Saya sedang dengan beliau, orangnya keras tetapi baik hati gitu loh, yang Metropolitan New Zealand selama 2 tahun. Nah, waktu itu
tahun 19 akhirnya itu tahun 991 sampai berapa gitu. Akhirnya tahun 1997 kalau saya tidak salah, Hong Kong mau dikembalikan ke Cina. Tadinya kan di bawah Inggris kan, mau dikembalikan ke Cina. Ini kesempatan dari Patriark di Konstantinopel untuk membuat kehadiran gereja ortodoks di Cina. Dengan demikian beliau mengirim seorang metropolitan di Hong Kong yang bertanggung jawab untuk seluruh Asia Tenggara termasuk Indonesia. Sehingga akhirnya hubungan saya dengan New Zealand diputus. Diletakkan hubungannya dengan yang di Hong Kong. Tetapi ternyata saya pikir tadinya yang di Hong Kong itu karena dia adalah alumni saya, umurnya juga tidak jauh bedanya, dan saya pikir nanti kita bisa kerjasama dengan baik. Ternyata tidak. Ternyata jalannya tidak semulus yang saya inginkan, yang saya harapkan maksudnya. Terjadi banyak permasalahan yang akhirnya saya tidak kuat, banyak diancam, umpamanya kalau ada romo yang lain yang bersalah, nanti yang ditekan saya, yang dimarah-marahin saya, sehingga waktu itu kalau ada surat datang dari Hong Kong itu saya sudah berdebat-debat hati saya, bagaimana ini nanti, apa yang akan dikatakan, begitu terus. Puncaknya karena saya ada banyak, saya nggak bisa cerita semuanya ya, detail-detail. Yang puncaknya adalah pada waktu tahun 2000 berapa sebentar 2002 kalau tidak salah, tahun 2000 waktu itu ada kunjungan dari Patriark Konstantinopel ke gereja ortodoks Syria, ya gereja Thomas yang ada di India. Saya diminta, kamu coba mewakili gereja ortodoks Indonesia hadir di sana. Nah, saya tidak diberitahu itu alamatnya, di kemananya itu saya tidak tahu. Nah, tidak diberitahu sama metropolitan yang dari Hong Kong ini. Nanti kamu akan ditemui seorang romo dari Hong Kong di situ yang membantu saya, katanya. Oh baik, jadi saya nggak tanya banyak. Akhirnya berangkatlah saya dari Jakarta ke Singapura. Dan waktu itu saya transit di Singapura. Saya cari-cari kok nggak ada romo yang dimaksud itu. Dan padahal akhirnya dalam waktu 2 jam saya harus melanjutkan perjalanan saya ke India. Akhirnya terpaksa tanpa ketemu dengan romo yang dimaksud yang dari Hong Kong itu, saya langsung terbang ke India. Sampai di India di satu kota yang namanya Trivandrum, dan saya tidak tahu Trivandrum itu mana, dan saya ini di mana dan harus kemana. Waduh, saya sudah malam waktu tiba, terus saya naik taksi, saya minta kepada tukang taksi untuk membawa saya ke hotel yang terdekat saja. Nah, saya butuh istirahat dulu. Akhirnya saya bawa ke hotel itu, saya bingung mau telepon siapa, mau memberitahu siapa itu. Ya, saya semacam ada mujizat kecil lah waktu itu. Saya mengaduk-aduk koper saya. Nggak tahu di pojok itu ada terselip satu kartu nama yang lama. Nggak tahu itu kartu namanya Romo George yang berasal dari gereja Syria di India, gereja Thomas di India. Saya ketemu beliau waktu saya ke Jenewa, ke pusat WCC di Jenewa zaman itu, diberi surat itu, diberi kartu itu. Kebetulan ini ada Romo di India. Saya teleponlah beliau. Beliau kaget, loh, Romo Daniel ada di mana? Saya ada di Trivandrum. Trivandrum itu mana? Saya tidak tahu. Saya bilang, oh gini aja, naik bis. Saya lupa semua detailnya. Disuruh naik bis ke tempat ini, ke tempat ini. Akhirnya saya naik bis setelah menuju ke kota daerah Kerala. Yaitu memang daerahnya orang-orang Kristen Ortodoks India yang dari sana. Di sana saya akhirnya bertemu dengan beliau dan ditempatkan saya di seminari dari gereja ortodoks Syria ini. Disitulah saya
bertemu dengan para oskopnya, bertemu dengan mahasiswanya, saya diperlakukan sangat baik sekali. Nah, akhirnya pertemuan itu berlangsung di suatu hotel, dan Mbak Patria itu datang bersama rombongannya di hotel. Lalu suatu hari ketika saya kok nggak dipanggil-panggil gitu kan, saya tunggu-tunggu kenapa. Saya kan datang ke sini atas nama gereja ortodoks di bawah mereka, di bawah Konstantinopel, gitu kan pikiran saya. Kok saya nggak dipanggil-panggil gitu. Akhirnya suatu pagi ketika kami sarapan, salah seorang episkop, seorang bishop di situ, saya dirangkul. Kamu jangan sedih ya. Loh, kenapa? Saya bilang gitu. Saya tadi bertanya kepada Grand Deacon, namanya Tarasios. Grand Deacon itu diakon yang melayani Patria, ya. Katanya mereka tidak kenal kamu. Saya kan kaget dan saya malu kan. Saya kaget dan saya tersedih dan sakit hati juga kenapa saya diperlakukan begini gitu loh. Saya nangis waktu itu. Terus para episkop itu pada datang ngelilingi saya semua, ngerumuni saya. Sudah saya kamu jangan sedih. Kami tahu orang-orang kulit putih itu memang begitu, katanya gitu. Kami tahu kami sudah lama berhubungan dengan orang-orang Inggris yang menjajah kami. Kami tahu perasaanmu, katanya begitu. Sudah tenang aja di sini. Akhirnya saya tenang di situ, tapi saya mulai berpikir kenapa begini. Baru pada akhirnya ternyata setelah dalam salah satu pertemuan itu, diakon yang dari Hong Kong itu ada di situ. Tapi di mana waktu saya di Singapura kok nggak ada orang ini? Ada di situ dan nggak mau menyapa saya pula. Udah, saya makin menumpuk-numpuk macam-macam permasalahan yang saya alami dengan orang ini. Akhirnya pulanglah saya. Saya pulang kembali ke Indonesia dengan hati yang penuh ya kekecewaan. Saya akhirnya menulis surat kepada metropolitan yang di Hong Kong ini ya. Dalam suratnya itu saya pertanyakan ya, saya pertanyakan kenapa saya diperlakukan seperti itu gitu. Apakah karena saya ini orang Asia yang dianggap primitif, yang tidak punya budaya, apa begitu ya? Tidak ada jawaban. Nah, waktu itu saya mengatakan maaf, saya harus membentuk kami bangsa Indonesia itu bangsa yang ramah, yang dapat menerima siapa saja sebagai teman. Tetapi kami juga punya sejarah. Ketika kami dijajah, bangsa kami hanya bersenjatakan bambu runcing, melawan penjajah, dan penjajah itu keluar dari negara kami. Begitu, saya itu hanya cerita sejarah. Ternyata itu dianggap sebagai ancaman gitu oleh yang dari Hong Kong itu. Itu tahun 2004 ya. Kejadian itu tahun 2004. Terus dia bingung sendiri, akhirnya pamit dengan orang-orang yang lain di Indonesia ini bahwa dia harus pulang karena ibunya sakit. Harus menunggui ibunya katanya. Padahal saya pas di Amerika waktu itu, ibunya itu tidak sakit. Dia hanya pergi saja ke Amerika, balik ke Amerika. Sehingga akhirnya kantor pusat di Hong Kong itu kosong, nggak ada siapa-siapa. Ya. Nah, akhirnya saya bingung, saya ini harus gimana, karena saya Konstantinopel sudah tidak peduli, saya kirimi surat tidak ada jawaban, kok begini caranya, jadi kayak saya merasa digantung gitu. Akhirnya saya memberitahu pada umat, tolong beritahu saya mau ke Amerika sekarang. Saya tidak kuat di sini karena di sini tidak ada uskup yang kepadanya saya bisa mengadu yang dapat membela saya dengan situasi saya ini. Kembalilah saya ke Amerika. Dan di sana saya bertemu dengan episkop yang mentahbiskan saya itu, yang di Pittsburgh itu. Nah, saya tinggal di sana dan saya memohon kepada beliau untuk menulis surat ke Konstantinopel supaya situasi saya jangan digantung. Gitu. Nah, dan waktu itu si metropolitan yang dari Hong Kong itu karena marahnya menyatakan saya digantung, istilahnya tidak boleh melayani gereja.
Saya laporkan pada Metropolitan Maximus, akhirnya dihadapi oleh Metropolitan Maximus. Kenapa kamu melakukan ini pada Romo Daniel, katanya. Akhirnya dia, enggaklah, saya nggak melakukan itu, katanya. Dan akhirnya beliau mengatakan dikembalikan Romo Daniel, kedudukannya dikembalikan. Nah, ini ada suratnya, ini tahun berapa ini? Ini tahun 2002 ini suratnya, ya. Yang bunyinya begini, to whom it may concern, kepada orang yang bersangkutan. This is to inform you, ini untuk memberitahu kepada Anda, that Archimandrite Daniel Biantoro, bahwa Archimandrite Daniel Biantoro atau Bambang Dwi Biantoro is a Greek Orthodox priest, adalah imam dalam gereja Ortodoks Yunani di bawah Omoforian Metropolitan Maximus, di bawah perlindungan otoritas dari Metropolitan Maximus, episkop dari gereja Ortodoks diosis gereja Ortodoks Yunani di Pittsburgh. Ini. Jadi saya diambil alih kembali oleh beliau. Jadi saya tidak pernah tanpa episkop. Saya di Amerika pun bukan liar ya. Saya ada di bawah beliau. Begitu saya di sana sampai berapa lama? Sampai lebih ada 5 tahunan ya. Karena tidak ada selesai masalah di Indonesia dan umat sudah mulai resah ya karena nggak ada yang memimpin. Nah, saya meminta kepada Metropolitan Maximus ini, tolonglah saya ini tolong diberitahukan kepada Patriark Konstantinopel supaya masalah saya ini diselesaikan. Nggak ada jawaban. Sebegitu rupa sampai waktu itu Pak, ingat kalau ada Pak siapa itu SAE Nababan dari HKBP, tahu nggak itu? Nggak tahu, Pak. Pendeta Nababan itu dari epirosnya dari gereja HKBP. Itu teman dekatnya sama Konstantinopel katanya. Nah waktu itu beliau langsung untuk membantu saya, beliau terbang bertemu dengan Patriark di Konstantinopel untuk menyelesaikan masalah ini. Ternyata kata beliau, Patriark hanya mengatakan, oh dia, terus nggak dijawab. Ya udah selesaikan saja di Indonesia sana. Nggak dijawab. Nah, saya kan bingung, saya nggak mau digantung seperti ini. Akhirnya saya meminta kepada Metropolitan Maximus harus bagaimana ini. Nah, akhirnya banyak sekali fitnah-fitnah. Katanya saya mencampur aduk agama Kristen dengan agama Islam hanya karena waktu itu di Solo itu ada salah seorang anggota jemaat kami yang anaknya itu malu dibully sama teman-temannya di sekolah karena dia tidak sunat. Nah akhirnya bapaknya itu datang kepada saya, Romo ini gimana anak saya tidak disunat itu dibully sama teman-temannya. Saya bisa menyunatkan anak ini. Boleh disunat tapi bukan sunat dalam arti keagamaan ya. Ya untuk kesehatan saja enggak apa-apa. Tapi kan perlu ada acaranya Romo. Nah Yesus saya adakan acaranya yaitu disunat tapi doanya doa operasi minor, ada itu dalam buku doa ortodoks. Nah, operasi minor. Nah, udah disunatlah dan akhirnya diadakan upacara di rumahnya sendiri mengundang tetangga-tetangga. Ya sehingga anaknya tidak dibully. Nah itu jadi rame, katanya Romo Daniel melakukan sinkretisme antara iman ortodoks dan agama Islam. Dan juga waktu itu saya menerjemahkan kata-kata Theotokos untuk Bunda Maria dari kata Theos, itu Allah, Tokos yang memberi kelahiran secara manusia dalam inkarnasinya. Nah, saya mencari padanan katanya kan waktu itu saya konteksnya di Solo di Jawa. Padanan katanya dalam bahasa Jawa gimana? Akhirnya saya menggunakan bahasa Jawa yang kelihatan agak lebih artistik gitu. Saya beri nama Sang Pamios, artinya yang memberi kelahiran, Widi itu Theos tadi. Akhirnya untuk waktu yang beberapa lama Bunda Maria gelar Theotokos disebut sebagai Sang Pamios Widi. Itu dilaporkan, belum ini belum ini. Nah akhirnya saya dalam keadaan kebingungan itu saya tidak tahu harus bagaimana. Saya tanya lagi pada Metropolitan Maximus.
Apa yang harus saya lakukan ya dengan situasi seperti ini? Saya digantung seperti ini. Pulang tidak bisa karena saya diancam katanya. Kalau sampai saya pulang, saya akan dicopot jubah, artinya dilepas dari kedudukan saya. Dan para pengurusnya itu akan diambil alih. Nah, kalau saya dilepas terus gimana? Apa yang saya lakukan? Ya. Nah, waktu itu akhirnya saya, karena itu waktu itu saya, supaya untuk melindungi diri saya sendiri, saya mengajukan green card di Amerika supaya tidak bisa diberlakukan apa-apa. Nah, saya green card itu pertolongan Tuhan hanya dalam tempo 1 tahun saya sudah dapatkan green card itu. Karena juga saya mengajar waktu kan mengajar di Ohio State University. Nah, begitu situasinya tegang sekali pada zaman selama itu, tegang dan banyak sekali fitnah-fitnah yang dilakukan. Akhirnya saya minta kepada Metropolitan Maximus, saya harus bagaimana? Beliau menjawab, do what you need to do. It doesn't matter. Nah, akhirnya saya menghubungi beberapa patriark yang ada, Antioquia, yang lain-lain, dan semua mengatakan, sebenarnya kami ingin menerima kamu. Sebenarnya saya ingin kamu berada di yurisdiksi kami. Tapi kami perlu surat lepas. Izin lepas diatestasi ke kami. Ya, masalahnya di situ gitu loh. Metropolitan dari Hong Kong tidak mau memberi surat lepas. Kenapa? Karena dia menginginkan GUI di tangan dia gitu. Saya tidak mau kalau saya itu di GUI di tangan dia, itu yang mendirikan saya dengan tenaga saya, dengan keuangan saya dan lain. Dia kan hanya datang sudah ada kan. Ya saya nggak mau begitu. Nanti kalau saya dilepas dan lepas begitu saja, ya nanti saya nggak perlu punya perlindungan hukum apapun. Nah, itu membuat tegang. Ya akhirnya dia kemanapun saya mau minta bergabung dengan patriark yurisdiksi yang ada, mereka nggak mau terima, bukan karena ada kesalahan di pihak saya, tetapi karena tidak ada surat lepas dari pihak Hong Kong waktu itu. Sampai akhirnya saya memberitahu kepada Metropolitan Maximus, bagaimana ini? Udahlah, lakukan apa yang kamu harus lakukan. Karena aku sudah berusaha ke Konstantinopel, tidak ada jawaban, ya sudah, lakukan. Nah, waktu itu saya bertemu dengan salah seorang Romo. Nah, dia mengatakan, coba deh kamu kontak dengan Metropolitan Hilarion. Nah, Metropolitan Hilarion itu pimpinan dari Gereja Ortodoks Rusia di luar Rusia. Kamu beritahukan situasimu. Nah, waktu itu sebenarnya ada teman saya orang Amerika yang saya ketemu di Nederland tahun 2000. Ya tahun 2000 lah saya ke Nederland. Dia adalah seorang Buddhis Amerika, Buddhis tadinya, tapi akhirnya kawin dengan perempuan Rusia dan tinggal di Rusia, di Moskow. Dia mendengar gonjang-ganjing yang terjadi mengenai saya. Sampai di Moskow sana, dia telepon saya. Romo Daniel, saya dengar kamu ada masalah dengan metropolitanmu ya, yang di Hong Kong. Iya. Kamu udah tahu kamu kemana sekarang? Ya saya belum tahu. Kenapa tidak ke Rusia saja katanya. Namanya Thomas, namanya orang ini. Ke Rusia, kenapa harus Rusia? Mungkin akan bisa menolong situasimu. Kenapa begitu? Sekarang ini kami bicara secara politik, Rusia itu sedang tegang dengan Konstantinopel. Kenapa? Masalah Estonia. Estonia itu secara yurisdiksi adalah di bawah Rusia. Nah, oleh Konstantinopel itu dicaplok, diambil. Sehingga dengan demikian sekarang Rusia lagi marah dengan Konstantinopel. Terus saya tanya, lalu hubungannya dengan saya apa? Saya bilang itu. Loh, kamu nggak tahu. Barangkali kalau kamu mengajukan karena Rusia ingin membalas dendam, Indonesia bisa diambil di bawah Rusia, gitu loh maksudnya. Lo kok gitu tuh karena yang kecil, lo kamu nggak tahu psikologinya orang Rusia di sini. Oh begitu ya? Iya cobalah. Nah akhirnya saya mendengarkan suara Thomas ini. Nah
Nah, waktu itu juga saya diberitahu oleh salah seorang teman saya untuk mengkontak Metropolitan Hilarion dari Rokor. Rokor itu adalah Russian Orthodox Church outside of Russia, yaitu gereja yang tadinya dianiaya di Rusia pada waktu zaman Bolshevik. Sehingga di Rusia zaman itu, di zaman Bolshevik itu ada dua kelompok orang Kristen Ortodoks, yaitu kelompok yang merupakan alatnya pemerintah yang dibentuk oleh Joseph Stalin dan menunjuk seorang yang bernama Sergei yang adalah anggota KGB untuk menjadi metropolitan dan menamakan dirinya gereja yang hidup, The Living Church. Sementara gereja yang sah, patriark yang sah, yang mempunyai mata rantai pentahbisan secara sah dari Konstantinopel dan dari para rasul tadinya, itu dianiaya dan akhirnya mati. Dan beliau sebelum meninggal mengatakan, karena mereka melawan komunis, ya, mereka tidak mau di bawah komunis, kamu coba dirikan sinode sendiri, nanti kamu melayani umat-umat yang ada di luar bentengnya negara Rusia untuk melayani orang-orang umat di sana. Gitu. Karena waktu itu Sergei itu menulis surat meminta semua anggota gereja Ortodoks Rusia mendukung dan tunduk kepada pemerintah yang notabene waktu itu pemerintah komunis dan yang notabene menganiaya gereja. Tapi orang Kristen Ortodoks waktu itu diharuskan untuk menyatakan sumpah setia kepada pemerintah, kepada Ibu Pertiwi dengan pemerintah komunis, ya. Ya, yang orang-orang Ortodoks yang tahu bahwa itu nggak benar, melarikan diri akhirnya dengan episkop ini, lalu mereka melarikan diri ke Serbia. Di Serbia lah mereka membentuk sinode baru yang disebut sebagai Sinode Russian Orthodox Church outside of Russia, gereja Ortodoks di luar Rusia yang disingkat menjadi Rokor, dan itu diakui oleh patriark dari Serbia. Berarti Rokor itu bukan gereja tidak kanonik, artinya tidak sesuai dengan hukum kanon, karena diakui oleh patriark. Tetapi untuk kepentingan politiknya waktu itu gereja Moskow itu menuduh-nuduh dan menyebarkan bahwa Rokor ini adalah tidak kanonik, tidak sah. Padahal kalau dilihat secara mata rantai pentahbisannya justru itu yang sah, karena itu mendapatkan perintah dari Patriark Nikon. Sementara yang Sergei tadi yang sampai sekarang lanjutannya Patriark yang sekarang juga itu awalnya didirikan oleh Joseph Stalin dari The Living Church. Akhirnya pisah Rokor ini, untuk singkat cerita akhirnya berada di New York sebagai headquarternya, dan mereka melayani orang-orang Rusia yang ada di luar yang anti terhadap komunis. Nah itu. Nah akhirnya waktu itu saya sesuai dengan kata-kata Thomas itu, saya pergi ke Moskow. Saya tidak memberitahu siapa-siapa waktu itu. Hanya saya memberitahu bapak rohani saya, namanya Romo Gordon Walker, salah satu dari 2000 tokoh evangelical di Amerika waktu itu yang mempelajari tentang gereja purba. Mereka tidak tahu. Dengan para pengikutnya akhirnya mereka menemukan itulah gereja Ortodoks. Jadi akhirnya mereka jadi Ortodoks, termasuk Romo Gordon ini. Romo Gordon ini tadinya adalah seorang pendeta gereja Baptis, akhirnya menjadi Ortodoks, ditahbiskan menjadi Romo Ortodoks. Disitulah saya kenal beliau. Beliau adalah menjadi bapak rohani saya waktu itu. Nah, saya memberitahu beliau. Saya diberitahu oleh Thomas untuk datang ke Rusia, untuk barangkali Rusia bisa menolong saya dalam situasi ini. Oh ya kalau begitu pergi saja. Akhirnya saya pergi, tapi saya tidak beritahu siapa-siapa. Saya pura-puranya kembali, ya dari Amerika mau ke Rusia kan lewat Thailand, ya tahunya saya seperti kayak pulang ke Indonesia aja. Dari Thailand langsung saya ke Jerman, dari Jerman saya ke
ke Rusia di sana. Bertemulah saya dengan waktu yang sekarang jadi patriark Rusia, yaitu Patriark Kiril. Waktu itu jabatannya masih metropolitan. Saya bertemu dengan beliau dan di kantornya. Nah, ditanya, kamu siapa? Ya saya jelaskan saya siapa semuanya itu. Dan akhirnya saya jelaskan situasi saya. Terus beliau mengatakan, saya lebih tahu tentang situasimu dari kamu sendiri. Itu metropolitan di Hong Kong itu takut sama kamu. Loh, kok takut sama saya? Saya kan imamnya. Loh. Ya, kata beliau, karena kamu lebih dicintai umat daripada dia. Seharusnya umat itu adalah tunduk pada bisopnya, tapi umat itu sangat cinta kepada kamu. Loh, lah kok aneh gitu ya. Ya tentu saja lah umat itu lebih dekat kepada saya karena saya berbicara bahasa mereka. Saya berasal dari tengah-tengah mereka. Nah ini kan orang asing gitu kan. Ya pokoknya begitu. Dan dia ingin membatasi gerakmu, membatasi apa yang kamu lakukan. Ya terus, ya sudah, itu situasinya. Nah kalau gitu saya bagaimana? Udahlah gini aja kalau gitu. Kamu saya akan terima. Tapi kamu sabar. Kamu kembali dulu ke Amerika lagi. Waktu itu kan saya dari Amerika. Nanti kamu saya beritahu apa yang kamu lakukan. Baik, saya ke Amerika. Nah pada tahun 2004 itu saya ada kunjungan kepada teman saya, teman dekat saya orang Korea yang ada di Korea waktu saya kuliah dulu. Jadi sudah seperti saudara dia dan saya. Sekarang menjadi pendeta gereja Metodis. Saya mau berkunjung ke dia di sana. Dari sana akhirnya saya ke Indonesia. Nah beberapa minggu saya di Indonesia. Kalau saya ke Indonesia waktu itu karena ketakutan. Orang-orang itu datang ke airport membawa selimut. Saya keluar dari airport langsung ditutup dengan selimut, langsung dibawa ke dalam mobil, langsung dibawa pergi. Dan waktu itu disewakan di Hotel Borobudur tapi basement, supaya orang tidak lihat bahwa saya di Indonesia. Karena apa? Karena ada ancaman dari metropolitan itu bahwa kalau sampai ketahuan siapapun yang dekat dengan Romo Daniel dan Romo Daniel berkeliaran di Jakarta istilahnya, semua akan dipecat. Nah, itu ancamannya. Jadi kami pada ketakutan. Akhirnya saya datang menyewa tinggal di Hotel Indonesia, tetapi nama orang lain yang dipakai di situ. Jadi kalau ada orang datang tidak tahu bahwa saya ada di Indonesia. Dan orang-orang umat pada ngumpul di situ. Disitulah keadaan saya waktu itu. Akhirnya jadi saya itu sangat sedih sekali. Ini negara Indonesia itu negaraku. Aku pulang ke negaraku sendiri kok jadi kayak maling gini. Harus ketakutan dengan orang. Terlalu sekali situasi ini gitu ya. Nah sampai akhirnya terus akhirnya tahun 2005. Bahwa saya itu akhirnya suatu hari menjelang saya pulang ke Indonesia, ke Amerika kembali, saya mendapat telepon dari Moskow. Nah waktu itu di Moskow itu saya kenal asisten awam dari Metropolitan Kiril, namanya Dimitri Petrovsky. Dia telepon saya, Romo Daniel, kamu diminta oleh Metropolitan Kiril untuk nelpon ke Metropolitan Hilarion di Australia. Kebetulan beliau waktu itu punya kantor di Sydney, jadi pas di Sydney. Oh saya lagi di Indonesia, nanti saya aja kalau sudah sampai di Korea, karena saya harus naik pesawatnya dari Korea ke Amerika. Oh baiklah gitu. Akhirnya saya terbang ke Thailand. Di Thailand saya telepon pada Metropolitan Hilarion, saya Romo Daniel, saya mau berbicara dengan yang mulia, saya bilang itu. Baik, akhirnya saya tiba di Korea dan beliau telepon saya. Terus beliau mengatakan, kami terima katanya.
Wah, luar biasa saya waktu diterima. Jadi waktu itu Moskow menerima saya karena waktu itu ada rencana antara Rokor dan Moskow itu mau bersatu kembali, yang akhirnya terjadinya tahun 2007. Maka saya mau diterima oleh Moskow bukan secara terang-terangan supaya tidak mendapat protes dari Konstantinopel. Saya diterima lewat pintu belakang melalui Rokor. Dengan saya diterima oleh Rokor, Moskow tidak akan disalahkan oleh Konstantinopel. Baik, akhirnya saya diterima dengan secara resmi oleh Rokor. Saya kembali ke di mana saya tinggal, yaitu di Columbus, Ohio. Saya di sana menunggu. Nah, waktu itu kok nggak ada beritanya bagaimana. Di sana itu saya mengirimkan salah seorang awam anggota gereja, orang Toraja, namanya Markus Tandi Bilang. Nah, waktu itu ada kesempatan saya kirimkan dia ke Moskow untuk sekolah. Sekolahnya akhirnya di kota Belgorod. Nah, sekolah di sana. Nah, saya minta, dan dengan dukungan dari umat, karena mereka tidak ada imam ya. Jadi yang jadi imamnya itu ada orang awam memimpin ibadah setiap minggunya, dan khotbah-khotbah itu saya kirim melalui internet waktu itu. Setiap minggu saya menulis khotbah, dibacakan. Begitu situasinya. Oleh karena itu mengapa waktu itu gereja tidak cepat berkembang ya, karena tidak ada penggeraknya, semuanya orang awam. Untung mereka masih setia. Nah, akhirnya mereka menyewa di ruang di restoran Itali, terus di mana lupa saya. Nah, akhirnya saya kembali ke Indonesia, lalu semua menulis surat meminta kepada Patriark Metropolitan Kiril supaya mentahbiskan Markus Tandi Bilang ini. Akhirnya setelah dia ditahbiskan, namanya menjadi Romo Yoasaf. Dia ditempatkan ya seharusnya tujuannya adalah untuk mewakili saya sebelum saya ada gitu ya. Itu sebenarnya keinginan saya, harapan saya. Baik, akhirnya pada bulan tahun 2005, bulan apa waktu itu, saya lupa. Saya diterima secara sah di dalam upacara liturgi suci di kota Cleveland, Ohio, di gereja Saint Sergei. Di situ saya diterima, ada Metropolitan Hilarion, dan ada ada metropolitan yang lebih tinggi namanya Lazarus. Nah, Laurus. Saya diterima di situ. Nah, dengan resmi saya diterima oleh Rokor. Jadi saya tidak lagi berada di bawah Konstantinopel. Ya tentu saja yang di Hong Kong kebakaran jenggot, kecolongan istilahnya. Dia ngamuk juga akhirnya. Nah, akhirnya saya pulang ke Indonesia. Dan waktu saya pulang ke Indonesia, saya minta para romo, orang-orang yang saya siapkan, termasuk yang di Rusia itu saya suruh pulang. Yang beberapa orang saya sekolahkan di Rusia, saya suruh pulang ke Indonesia untuk ikut ditahbiskan oleh Metropolitan Hilarion, sehingga ada beberapa orang muda akan ditahbiskan. Tapi waktu itu sebelum pentahbisan itu sendiri, saya kembali ke Amerika. Nah, ketika pas tanggal penahbisan itu, dan itu yang membuat saya sangat menderita, mama saya meninggal. Dan saya tidak bisa pulang dalam keadaan itu. Jadi saya mengikuti upacara penguburannya, semuanya melalui telepon. Nah, waktu itu saya belum punya telepon yang ada kameranya, jadi cuma dengan pendengaran saja. Jadi bayangkan, pas ada peristiwa yang menggembirakan, ada tahbisan beberapa orang di Jakarta, mama saya yang berada di kota Mojokerto waktu itu ikut adik saya perempuan meninggal di sana. Udah, pokoknya waktu itu saya sudah seperti dipukuli habis-habisan oleh situasi. Saya jadi ortodoks kok bukan yang saya dapatkan kok malah penganiayaan seperti ini, aniaya seperti ini gitu. Yang menganiaya bukan orang luar, orang dalam lagi, pikiran saya gitu.
Jadi saya waktu itu banyak menangis kepada Tuhan, seolah-olah jalan saya buntu, gelap. Saya merasa seperti ada di dalam gua yang gelap, tidak ada terang untuk keluar. Sampai akhirnya saya terus berdoa, tapi dalam doa-doa itu akhirnya ada keyakinan kamu nanti akan pulang. Dan ternyata yang namanya Romo Yoasap itu mengambil kesempatan untuk mempengaruhi umat yang ada di sana untuk berada di bawah pengaruhnya dia. Makanya waktu saya berkunjung ke Belgorod di Rusia, bertemu dengan beliau, dia mengatakan waktu itu, Romo Daniel, nanti kita banyak bertengkar. Loh, maksudmu apa? Ya lihat aja nanti banyak bertengkar. Rupanya sudah ada maksud negatif dari awal waktu di Moskow itu. Dan waktu kembali ke Indonesia, saya minta kepada salah seorang anggota itu untuk yang punya tempat supaya Romo Yoasap ini diperhatikan. Itu disalahgunakan untuk kepentingan sendiri. Dengan mereka mengatakan Romo Daniel sekarang ikut aliran bidat, Romo Daniel ini dan macam-macam. Ya umat kan tidak tahu. Ini udah Romo sudah belajar di luar negeri, mereka percaya. Mereka percaya dan akhirnya tambah kacau di dalam karena dia memang berkasakusuk ke sana kemari, memfitnah saya, menganu umat sampai dan saya dengar ada laporan Romo Yoasap mengatakan bahwa saya akan meniru salah seorang Romo yang waktu itu pisah dari saya, mengatakan saya akan meniru dia. Meniru apa? Saya akan tunduk untuk menanduk, kata-katanya begitu. Hah? Dan saya diberitahu, kok Romo Yoasap ngomong gitu ya? Ya saya nggak tahu gimana. Ternyata begitu. Dia bukan menyatakan diri sebagai wakil saya, tetapi sebagai ketua umum gereja Ortodoks. Sampai waktu itu ada pertemuan ekumenik, pertemuan gereja-gereja di hotel mana waktu itu? Saya lupa ya. Ada pertemuan pokoknya. Saya datang. Dia nggak tahu saya datang. Nah, dia duduk. Dan waktu salah satu gereja Ortodoks mendapatkan kesempatan bahwa pimpinan gereja Ortodoks harus menabuh gong, dia itu maju ketika sudah melihat saya langsung maju. Saya sengaja saya permalukan. Orang pada waduh, ada apa ini? Saya langsung maju, saya lari, saya ambil tuh pemukul gongnya, saya gong. Dia malu. Ya dia nggak tahu malu sih, saya dari sana dan dia memang mau menguasai gitu. Nah akhirnya pada waktu pentahbisannya Metropolitan Kiril waktu itu dari Moskow pernah datang di Indonesia tahun 2005. Terus saya ke Indonesia waktu itu, tapi saya tidak boleh menampakkan diri. Yang saya suruh maju mewakili saya adalah Romo Yoasap ini. Nah, dia makin merasa, wah, saya yang pimpinannya ini. Nah, saya waktu itu lalu dipanggil oleh Metropolitan Kiril di hotel, kalau saya di hotel Indonesia, lupa saya waktu itu, di hotel mana waktu itu, Borobudur mungkin. Nah, kami bertiga, Metropolitan Kiril, Dimitri Petrovsky, dan saya. Beliau mengatakan bahwa nanti suatu saat yang harus jadi episkop kamu di Indonesia. Maka kamu hati-hati di sini. Jadi jangan khawatir, kamu kan nanti akan diselesaikan. Nah, saya gembira sekali. Bukan waktu itu bukan jadi episkop itu keinginan saya awalnya. Tetapi akhirnya saya pikir lah, ya kalau nggak ada episkopnya nanti gimana gereja ini berkembang. Dan kalau episkopnya tidak dari orang Indonesia nanti ya tetap aja ini gereja di bawah kendali gereja luar negeri. Sebab kalau episkopnya dikirim dari luar negeri itu mati seandainya, ya yang dikirim ya orang-orang asing itu lagi, maka memang perlu lah, itu yang dikatakan Bapak Rohani saya waktu itu, Romo Gordon. Perlu ada episkop asli orang Indonesia, sehingga kalau episkop itu meninggal, nanti ada pelanjutnya orang Indonesia juga, sehingga visi untuk membuat gereja Ortodoks itu bersifat Indonesiawi akan berjalan begitu.
Nah itu jadi apa? Jadi saya mendapat janji sendiri dari Metropolitan Kiril waktu itu. Ya saya pikir saya tunggu-tunggu, oke. Nah tapi selama ini Yoasap ini memberitahu orang-orang ke sana kemari. Jadi katanya saya jadi presbiter ini bukan karena Romo Daniel, ini karena hikmat karunia Roh Kudus kepada Patriark Kiril yang mengetahui bahwa saya mampu, katanya. Padahal ada surat-surat dari kami, dari umat waktu itu. Jadi umat dibohongin begitu. Romo Daniel nggak mungkin bisa pulang, sudah akan di Amerika, tidak akan kembali. Termakan orang-orang ini. Sehingga pada waktu tahbisan itu, orang-orang itu dibawa pergi. Secara tidak sopan, orang-orang itu dibawa pergi meninggalkan gereja. Sementara di dalam gereja ada tahbisan ini. Itu yang terjadi. Oke, akhirnya saya untuk di sana supaya tidak banyak ditanya orang, yang sebenarnya saya tidak perlu melakukan itu. Saya mengajar di Universitas di Ohio University, Ohio State University. Saya mengajar di sana selama 5 tahun. Maksudnya apa? Kalau ditanya orang supaya tidak terlalu banyak menerangkan, saya di sini mengajar gitu, jadi nggak banyak pertanyaan. Nah, akhirnya saya langsung pulang ke Indonesia lagi tahun 2015 kalau saya tidak salah. Dan mulai saya melayani seperti semula. Nah sampai saat itu ada beberapa orang dari Sarawak, dari Sarawak di Kalimantan, yang ingin bergabung ke gereja ortodoks. Saya terbang ke Sarawak, lalu mengajar mereka, lalu membaptiskan mereka. Nah di sini mulai ada hal-hal yang aneh saya rasakan. Selama 14 tahun saya menunggu kepada di gereja Patriark Moskow ini, surat-surat saya tidak ada satu pun yang dibalas. Ada 4 surat yang saya merasa butuh jawaban, tidak ada jawaban. Dan ketika saya melaporkan situasi yang ada mengenai Romo Yoasap itu pun tidak dijawab. Saya mulai merasa ini ada permainan apa ya ini? Jangan-jangan Romo Yoasap itu dijadikan pion. Pion nanti itu gereja Rusia itu bukan membantu saya. Gereja Rusia itu untuk mencengkeramkan kukunya di Indonesia. Bukan untuk membantu misa saya, tapi untuk mendirikan gereja Rusia. Itu pikiran saya. Makanya apapun yang terjadi dengan Romo Yoasap ini, tidak ada sanksi apapun. Bahkan ada satu kejadian yang serius, yang saya tidak usah katakan di sini, itu pun hanya disingkirkan ke kampungnya di Toraja sana sebentar, akhirnya ditaruh kembali. Tapi tidak ada sanksi. Nah itu, mulai ini apa ya ini ya. Begitulah akhirnya selama itu saya dengan setia taat kepada Metropolitan Hilarion, kepada Rokor. Tapi tahun 2017 sesuatu yang makin membuat mata saya tercelek gitu loh. Anak-anak yang saya baptiskan di Sabah itu ingin menerima perjamuan kudus. Nah, saya kan tidak bisa pergi ke sana terus-terusan. Ya udahlah, kamu pergi ke Singapura saja. Nah, di sana waktu itu gereja Rusia sudah mendirikan cabangnya, mendirikan semacam keuskupan ya di Singapura. Di mana yang menjadi uskupnya adalah Metropolitan Sergei yang sekarang jadi uskup di situ, dan seorang imam yang bernama Pitirim. Nah, orang-orang yang dari Sabah ini pergi ke Singapura ingin mendapat perjamuan kudus. Tahu nggak? Mereka diberitahu, kamu yang baptiskan siapa? Romo Daniel. Oh, itu tidak sah baptisannya. Saya kan kaget. Dia bukan dibaptis tapi dikrisma namanya, diberi perjamuan kudus, dan akhirnya rumor disebarkan bahwa Romo Daniel tidak diakui oleh gereja Rusia. Loh, kalau betul begitu kan harus ada suratnya dong.
organisasi sebesar itu kan ada suratnya. Saya tidak diterima, tidak diakui, alasannya apa, ya. Dan Romo Daniel, dan akhirnya itu disebarkan di Jakarta, dan orang-orang di Jakarta yang ikut menyebarkan. Romo Daniel sudah tidak diakui lagi oleh gereja Rusia, tidak boleh menjalankan sakramen, tidak boleh mengajar, tidak boleh banyak tampil. Begitu katanya. Saya jadi bingung, ini apa sih yang dimasukkan begini? Nah, jadi rumor itu tambah santer gitu loh. Romo Daniel itu imam tidak sah, yang begitu-begitu. Akhirnya saya tidak kuat. Tahun 2018 saya pergi ke New York. Metropolitan Laurus sudah meninggal, digantikan Metropolitan Hilarion sekarang menjadi pimpinan pusatnya dari Rokor. Saya bertanya kepada beliau, mengapa saya dikatakan saya tidak sah? Kalau saya tidak sah, padahal saya di bawah omoforion Anda. Dan Anda sekarang, waktu itu Rokor sudah bersatu dengan Moskow tahun 2007. Ya. Dan Anda adalah bagian dari gereja Moskow. Nah, kalau saya tidak sah, berarti Anda tidak sah dong. Kalau saya tidak boleh mengajar, tidak boleh melakukan sakramen, tidak boleh tampil di luar, lo maksudnya apa? Tapi saya sudah curiga waktu itu. Curiga saya, mungkin Moskow itu akan menampilkan seseorang. Seseorang nanti yang akan menggantikan saya dan saya akan diusir. Saya sudah mulai curiga waktu itu. Jadi Moskow memang ada politik waktu itu. Nah, akhirnya beliau diam, ya udahlah kami terima apa adanya saja, ya itulah keadaannya. Loh, kok aneh? Saya salah enggak? Kenapa saya udah kamu tinggal di tempatmu saja, udah banyak nulis buku, jangan kemana-mana. Loh, itu kan berarti saya seperti di penjara rumah. Padahal orang di penjara rumah, seorang imam di penjara rumah oleh seorang pimpinan di atasnya, itu hanya untuk 3 hal. 1, kalau ada permasalahan moral. Nah, di situ mereka tidak bisa buktikan. Nah, rumor ada, rumor ini, rumor itu. Ya. Itu kedua. Yang ketiga, yang pertama. Yang kedua, kalau ada penyelewengan uang gereja. Dan itu rumor juga ada. Katanya saya membawa lari uang gereja sebanyak 2 miliar atau apa, lupa saya waktu itu. Saya katakan, loh, kalau memang begitu kenapa nggak dilaporkan aja, mana ada buktinya? Ya nggak ada sampai sekarang. Nah, waktu mengenai masalah itu katanya saya itu punya simpanan di rumah. Ya silahkan kalau ada orang mengatakan begitu. Penyimpanan siapa? Rumah saya terbuka, orang keluar masuk ke rumah saya nggak ada apa-apa, ada simpanan apa di rumah saya? Ya, terus akhirnya, dan yang menjadi masalah lagi adalah gelar Theotokos yang saya terjemahkan Sang Pamios Widi. Itu digoreng. Katanya itu adalah terjemahan lain dari kata Nyai Loro Kidul. Jadi Romo Daniel ini mengajar umat sesat untuk menyembah Nyai Roro Kidul. Nah, itu ya apa ya, rumor-rumor yang diciptakan untuk menjatuhkan saya. Akhirnya surat itu dikirimkan ke Metropolitan Hilarion sebelum saya datang itu. Dan beliaulah yang memberitahu saya adanya surat-surat yang dikirimkan beliau. Saya tanya, Anda percaya? Enggak sih, katanya. Kalau memang ada tuduhan itu, ya mereka yang harus membuktikan. Gitu. Foto atau apa yang terbukti kamu berdua dengan seorang perempuan atau apa. Enggak ada kan? Enggak. Saya enggak percaya. Nah itu coba jelaskan ini apa ini. Kalau mengenai Dewi Laut Selatan ini, katanya, the goddess of the Southern Sea. Lalu saya tulis di papan di depan beliau. Satu saya tulis Nyai Roro Kidul. Yang satunya saya tulis Sang Pamios Widi. Coba Anda lihat, mungkin Anda tidak ngerti artinya, tapi kata-kata ini sama nggak spellingnya? Ya enggak sih, gitu. Ya memang tidak sama. Nyai Roro Kidul itu adalah
terjemahan yang saya usahakan dalam bahasa Jawa sastra, yang artinya sang pemberi kelahiran kepada Allah. Jadi tidak ada kaitannya dengan Nyai Roro Kidul, itu fitnah itu. Akhirnya semua fitnah-fitnah itu dirontokkan, beliau tidak percaya. Tapi akhirnya pada waktu itulah, pada bulan Agustus kalau saya tidak salah, tahun 2018, saya meminta kepada beliau penjelasan kenapa saya harus begini. Ya udah, terima saja begitu, itu keputusan dari Moskow. Ternyata beliau mendapatkan mendapatkan perintahnya dari Moskow karena Rokor sudah ada di bawah Moskow waktu itu. Dan Rokor katanya mendapat bantuan dari Moskow juga itu. Nah, terus kalau saya mengundurkan diri gimana? Ya, kalau kamu mengundurkan diri berarti kamu tidak jadi pimpinan gereja lagi. Orang lain saya letakkan di situ. Aduh, berat juga. Terus kalau saya sudah kerja 30 tahun lebih hanya untuk karya saya diambil orang begitu saja, ya saya tidak rela dong. Keringat, tenaga, pikiran, emosi, dan macam-macam yang saya curahkan untuk berdirinya GU ini hanya diambil alih begitu saja. Terus, nah kalau saya tidak bisa, tidak mau. Ya kalau tidak mau, kamu terpaksa saya pecat, katanya gitu. Loh, kalau saya berpindah ke yurisdiksi lain, kamu boleh pindah, tapi yang memilihkan kami dan kamu tetap kami pantau. Berarti saya tidak diberi option waktu itu. Saya betul sesak dada saya menangis di depan beliau. Saya tidak bisa ngomong. Beliau melihat saya, oke. Akhirnya setelah agak berapa lama beliau melihat saya, oke, tunggu dulu katanya. Langsung beliau masuk ke kamar, menulis surat. Surat itu adalah yang menyatakan saya diizinkan diberi surat lepas. Jadi kalau rumor dikatakan saya dipecat itu bohong, saya tidak pernah dipecat. Saya diberi izin untuk memilih yurisdiksi mana yang harus saya pilih kalau mau pindah. Nah, akhirnya waktu itu saya tidak tahu harus kemana. Saya ingat dulu saya pernah kontak dengan gereja Genuine Orthodox Church, Genuine Greek Orthodox Church yang ada di Athena, Yunani ini. Akhirnya waktu itu ada beberapa saya hampir terjebak dengan ada bishop palsu namanya Yegiskiel. Dia orang dari Palestina, katanya mendirikan gereja Ortodoks Palestina dan mempunyai janji macam-macam. Kamu ikut saya ini dan itu, karena mengetahui saya sedang mencari ya istilahnya perlindungan hukum, yurisdiksi. Nah, ternyata itu bohong. Ya, akhirnya untunglah. Saya sudah ke para romo yang di Indonesia, saya suruh kumpul, saya suruh untuk rapat. Bagaimana memutuskan ini begini, nanti Bishop Daniel Yegiskiel itu mau datang ke Indonesia. Ternyata nggak mau datang, dan bohong pokoknya. Waduh, saya bingung lagi gimana ini. Akhirnya saya waktu itu gimana langsungnya? Ya saya akhirnya pergi ke California, di mana gereja Greek Orthodox Church, Genuine Greek Orthodox Church itu berada. Saya pergi bertemu dengan para romonya di situ, terus berbicara dengan mereka, dan saya menginginkan untuk bergabung ke GOC. Terus beliau mengatakan, udah kalau kamu ingin bergabung, kamu langsung saja ke pusatnya di Athena, di Yunani. Akhirnya saya pulang ke Indonesia, dan bersama dengan Romo Makarios almarhum, saya pergi ke Yunani.
Dan bertemulah saya dengan para episkop di sana, memberitahukan semua yang terjadi dengan saya dan keinginan saya untuk diterima bergabung di sana, supaya saya tetap bisa menjalankan misi saya. Akhirnya saya diterima tahun 2020 kalau saya tidak salah, 2019 atau 2020 itu. Nah, sejak saat itulah saya berada di GUI. Ya, terjadi gonjang-ganjing juga. Ya mungkin dari pihak MP-nya, Moskow Patriarknya tidak menyangka bahwa saya akan mengambil langkah itu, karena kelihatannya, dan kecurigaan saya betul terjadi. Waktu itu pertama kali saya bertemu dengan Metropolitan Sergei yang dari Singapura ini ke hotelnya waktu itu. Berdadalah di situ namanya Romo Pitirim ini. Nah, saya sudah curiga mungkin orang ini yang sedang dipersiapkan untuk menjadi episkop di Indonesia. Jadi memang saya tidak diperlukan memang gitu loh. Jadi saya mulai curiga. Nah, saya ngomong dengan beliau, ya kelihatannya manis dengan saya gitu. Ya udah, nah nanti gimana? Saya ini kan GUI sudah ada di bawah saya. Ya sudah, enggak apa-apa, nanti saya bikin yayasan sendiri katanya. Terus kita nanti kerjasama ya. Nanti kalau ada apa-apa kita saling mengundang. Ya, saya kira akan terjadi begitu. Ternyata tidak. Akhirnya Metropolitan Kidul itu memanggil semua romo-romo dari daerah-daerah, romo yang adalah hasil karya saya, karya pelayanan saya selama ini. Dipanggil ke Jakarta, dibelikan tiket, diberi uang, yang artinya mereka istilahnya dicaplok gitu loh, di bawah Moskow ini. Wah, ya saya sakit hati ini, karena kok semudah itu sih orang-orang ini meninggalkan gitu dan percaya. Ternyata ya mereka dibilang ini Romo Daniel itu tidak kanonik, Romo Daniel itu tidak sah, dan macam-macam mereka percaya karena yang ngomong orang kulit putih, yang ngomong orang dari luar. Nah, untunglah Tuhan tetap menguatkan saya. Ya, sebagian dari umat yang ada di Jakarta waktu itu ya terjadi gonjang-ganjing, ada yang ikut ke sana gitu ya. Tapi akhirnya lama ternyata ini tetap berkembang gereja yang saya pimpin ini, dan sampai saat ini ya, gereja Rusia ini selalu mencari orang-orang yang kelihatannya agak renggang dengan GUI lalu didatangi. Contoh yang kemarin itu, yang di Medan, Romo Chrysostomos itu kan meninggal. Istrinya itu juga seorang teolog, sekolah di Yunani. Waktu itu saya ajukan di Yunani karena waktu itu ada kebetulan ada beasiswa. Jadi dia dan istrinya pergi ke Yunani dan anaknya. Seharusnya setelah pulang ke Indonesia, ya dia tetap berada di Konstantinopel dan terjadi ketegangan juga. Akhirnya Romo Chrysostomos mati tahun lalu. Akhirnya istri dan anak-anaknya itu kembali lagi ke GUI, meninggalkan Konstantinopel untuk bersama dengan saya. Nah, mendengar itu, pihak Patriark Moskow akhirnya mengkontak istrinya Romo Chrysostomos yang di Medan ini. Diiming-imingi supaya mengikut Moskow. Didatangi ke sana, diberi hadiah ini dan itu. Ya untung presbiterannya ini, istri Romo ini kekeh, enggak, saya dulu asalnya dari GUI, akan tetap kembali lagi ke GUI, itu katanya. Nah, ya ketika waktu saya diundang akhirnya untuk ke Medan, waktu terjadi dari ribut antara orang-orang pengurus gereja yang masih menyatakan setia kepada Konstantinopel dan mereka yang ingin kembali ke GUI. Jadi ribut waktu itu. Disangka saya mau merebut, padahal saya di sana cuma diundang gitu loh. Nah, penerimaan itu kan ada upacaranya.
Dan upacaranya kami lakukan di gedung gereja Santo Dimitrius yang ada di Medan. Nah, di situ saya disangka saya serakah mau mengambil alih gedung. Padahal saya tidak tahu apa-apa. Saya datang situ itu hanya karena diundang. Jadi rame gitu kan. Udah, tapi pokoknya udah saya terima, saya pulang. Saya pulang kembali ke Jakarta. Nah, itu situasinya. Jadi mereka mendengar ini, lalu Romo Pitirim itu yang akhirnya sudah ditabiskan jadi episkop. Nah, nggak keliru dugaan saya waktu itu. Mengapa saya seolah-olah disingkirkan ini? Hanya supaya orangnya sendiri didirikan menjadi pimpinan gereja ortodoks mereka, versi mereka di Indonesia. Dan ini tidak lepas daripada polisi dari pemerintah Rusia. Karena gereja Rusia itu tanda kutip miliknya pemerintah, tanda kutip miliknya Putin. Jadi gereja Rusia ini datang sini bukan tujuannya semata-mata untuk misi, tidak. Oleh karena itu beberapa dari komunitas kami itu dicaplokin, ada di Semarang, dicaplok, terus yang di Solo ada dicaplok, di Malang dicaplok, mana lagi? Yang di Jakarta juga dicaplok. Jadi ada beberapa mereka enak aja kalau tinggal menjaring ikan yang sudah ada di dalam bubu. Semuanya bukan karena penginjilan mereka, tetapi hasil keras kerja kami yang diambil. Nah, di situ sampai sekarang ketika mereka mengatakan pada waktu pertama bertemu dengan saya bahwa nanti kita akan ada kerjasama yang baik, tetapi ternyata tidak. Datang-datang para Romo itu diindoktrinasi bahwa Romo Daniel ini tidak sah, bahwa Romo Daniel itu pecatan, bahwa Romo Daniel itu tidak kanonik, bahwa mereka lah yang kanonik, bla 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 itu. Dan waktu ke Semarang juga Pitirim itu di sana juga mengatakan hal yang sama, saya dijelek-jelekkan. Jadi ternyata waktu itu beliau mengatakan nanti kalau ada orang menjelek-jelekan kamu boleh lapor ke saya. Karena waktu itu ada saya coba gambar tadi Bang, yang ada itu dari pihak mereka membuat hinaan terhadap anak muda itu, membuat hinaan yang gambar babi, membuat hinaan pada saya sedemikian rupa, tapi saya diam saja selama itu. Dijelekan ini, dijelekan itu, macam-macam. Nanti saya tunjukkan, ini ada, mereka itu sampai keterlaluan ya. Sebenarnya bisa dilaporkan, kan? Bentar. Nah, bukannya malah mendengarkan laporan-laporan tentang anak-anak mereka yang berbuat seperti itu, tapi malah mereka sendiri yang secara sengaja menyebarkan berita Romo Daniel tidak sah dan lain-lain. Tujuannya apa? Kalau kita tidak sah, berarti yang sah yang dari Rusia itu. Maka dengan jalan itu mereka nanti bisa menggantikan GU. Itu kelihatannya menancapkan pengaruhnya ini coba. Enggak itu gambar babi panggang tapi kepalanya kepala saya, dan ditulis di sini XS Pak Romanos GOR Jakarta Gereja Ortodoks Rusia grup EPMP, berarti grup Patriark Ekumenis dan Moskow, berarti kan dari mereka. Nah, lalu ini gambarnya adalah nama saya dengan Babiantoro. Di sini tulis Babi Antoro. Ini kan bisa saya dilaporkan ke polisi kan? Pencemaran nama baik. Oh, udah banyak, bukan hanya ini yang sudah terlalu itu saya tunjukkan. Begitulah sekarang mereka berusaha untuk meminta dengan dukungan dari dukungan dari kedutaan besar Rusia.
di mana duta besarnya itu mendekati Ibu Jenny Tulung, direktur dari Bimas Kristen di sana, dan beberapa untuk diterima di Depak. Ya, saya dengar katanya Ibu Tulung itu mengatakan bahwa mereka akan difasilitasi. Padahal dulu dari dirjen-dirjen yang sebelumnya mengatakan di sini sudah ada gereja ortodoks. Kalau ada gereja ortodoks lain mau tinggal di Indonesia, yang sah sudah ada lebih dulu ada, kan saya yang ada semuanya itu kan mengikut sesudah saya. Harus lapornya ke GUI, mereka tidak lakukan. Dan tahun 2018 ketika Metropolitan ini mau datang, tiba-tiba saya ditelepon dari pihak KWI, teman saya yang di KWI memberitahu, juga dari FKUB, waktu itu FKUB di Jakarta, yang itu Pak Immanuel Raintung, Pendeta Immanuel Raintung, terus dari Depak Jakarta, Ibu Lis atau siapa lupa saya. Itu pada memberitahu saya, Romo Daniel apa tahu kalau ini orang namanya Dimitri Petrowski. Oh ya, saya kenal. Kenapa? Mereka datang ke sini, dia datang ke sini minta supaya didukung eksistensi mereka gereja Rusia di Indonesia. Nah, waktu itu Pak Raintung kan kenal saya. Loh, bukankah ada Romo Daniel? Selama ini kalau gereja ortodoks ya Romo Daniel yang kami tahu. Apa Romo Daniel tahu? Nggak tahu. Nah, baru setelah semua itu, saya bertemu dengan dia di hotelnya. Apa yang kamu lakukan? Ya, pokoknya katanya seperti yang sudah saya dengar, Romo Daniel sekarang diam saja, nggak usah terlalu aktif, nulis buku saja, nggak usah ngajar sana-sini. Dan macam lo, ya saya tidak bisa begitu. Saya tidak punya masalah kok. Berarti saya mau disingkirkan begitu. Nah, sampai sekarang mereka masih berusaha untuk itu. Dan inilah situasi yang ingin saya umat tahu, karena selama ini saya diam saja. Saya tidak ngomong apa-apa. Begitu, tanpa lagi. Ya. Oke. Ya, jadi ini wah, ini ceritanya rumit banget ya. Pertama dari Ortodoks Konstantinopel, terus pindah ke Ortodoks Rusia, sekarang pindah lagi ke Ortodoks Yunani berarti ya, Romo ya? Iya, Yunani yang dari Athena. Yunani yang dari Athena. Terus kalau Romo kan sekarang terakhir kan udah jadi episkop kan? Ini episkopnya dari mana nih? Dari Yunani. Dari Yunani ya? Ya, sebab dari Rusia dan dari Pak Konstantinopel tidak mau, hanya orangnya sendiri yang dipilih. Tidak mau orang Indonesia. Padahal saya bukan, jadi tuduhannya adalah Romo Daniel itu ambisius. Ingin jadi penguasa, bukan itu. Dari awal saya punya visi, gereja ortodoks, kalau gereja ortodoks itu aslinya dari orang Yahudi, diberitakan oleh Rasul Paulus di Areopagus kepada orang Yunani jadi Kristen, dan ini gereja yang mereka dirikan sejak saat itu, yaitu gereja ortodoks ini. Dan gereja ortodoks ini akhirnya punya pusatnya di Konstantinopel, di Antioquia, di Alexandria, dan di Yerusalem. Akhirnya menyebar ke Rusia, ke daerah ke Eropa Timur. Dan akhirnya mempunyai ciri budaya setempat. Lah kalau itu bisa di tempat-tempat, kenapa tidak di Indonesia? Kenapa tidak boleh? Gitu loh. Nah, kalau itu ini harus bersifat Indonesiawi. Oleh karena itu kami di sini kalau ke gereja, di samping memang itu perintah Alkitab di dalam 1 Korintus 11 ayat 5 dan 6, dan juga merupakan tradisi ortodoks di dunia, baik di Yunani maupun di Antioquia maupun di mana saja, perempuan pakai kerudung. Perempuan kami pakai kerudung juga, bukan karena meniru Islam, tetapi karena meniru mengikuti apa kata Alkitab. Coba katakan, baca pen di dalam 1 Korintus 11 ayat 5 dan 6.
tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya. Terus? Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Terus? Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambut. Nah, itu kan di situ itu kan bukan niru Islam. Ya itu memang prakteknya ortodoks. Jadi saya merasa ya sah saja saya menggunakannya. Memang ajaran dari iman saya gitu. Tapi itu punya korelasi dengan masyarakat mayoritas di Indonesia. Kami duduk di lantai dan di gereja-gereja ortodoks tradisional. Kalau masuk ke gereja pun tidak pakai sepatu gitu kan. Kami pakai yang itu gitu. Beberapa poin-poin yang mirip antara budaya Indonesia dan berdoa pakai tasbih. Kami juga pakai tasbih, ambilkan pen. Kompos gini ini. Namanya kompos gini kalau bahasa Yunani, atau kalau bahasa Rusianya chotki ya. Coba saya tunjukkan ini. Tapi dibuat dari benang. Benang apa namanya, Pak? Wol. Benang wol. Ini saya tunjukkan sebentar. Nah, ini 300 ini, 300 butir. Ada yang pendek 100, ada yang 30 tergantung ya. Nah, ini kami punya ya. Jadi banyak hal-hal yang ada kemiripannya itu saya tekankan bukan kali tabel. Ya. Bukan apa-apa. Tetapi untuk memang itulah yang seperti yang saya harapkan untuk kontekstualisasi ambil. Untuk kontekstualisasi gitu ya. Nah, apalagi lagu-lagunya, lagu-lagu gereja ortodoks itu kan seperti lagu-lagu di Timur Tengah. Baca Alkitab pun dengan dilakukan dalam bahasa aslinya gitu, atau juga bisa bahasa Indonesia. Jadi itulah keinginan saya dari awal, mengapa ketika saya mendaftarkan hasil pelayanan saya itu ke Departemen Agama waktu itu, namanya bukan Gereja Ortodoks Yunani di Indonesia. Dan ketika di Rokor pun bukan Gereja Ortodoks Rusia di Indonesia. Sebab kalau itu Yunani, kalau itu Rusia, dan akhirnya dikendalikan dari negara asing, ini bukan untuk melayani orang Indonesia, itu seharusnya untuk melayani orang Yunani atau melayani orang Rusia. Makanya dari awal saya namakan Gereja Ortodoks Indonesia. Dalam arti kita merangkul budaya yang ada tanpa mengkompromikan iman. Kita ekspresikan iman ini sebagai orang Indonesia. Oleh karena itu moto kami, Ortodoks sejati, Indonesia sejati, itu moto kami. Kami tidak ingin dipaksa pun, kami tidak bisa jadi orang Yunani. Ya tetap kami orang Indonesia. Kami tidak mungkin jadi orang Syria, tetap orang Indonesia. Kami tidak mungkin jadi orang Rusia, apalagi tetap orang Indonesia. Oleh karena itu menjadi visi saya dari awal ketika mendirikan GO ini, bahwa gereja ortodoks ini harus bersifat Indonesiawi. Dan siapa saja, tak peduli sukunya, boleh Jawa, boleh Batak, boleh Tionghoa, boleh Papua, boleh Manado, siapa saja itu yang mempunyai kemampuan dan memenuhi syarat-syarat untuk dipilih, bisa dipilih jadi pimpinan nantinya, bisa dipilih jadi episkop. Nah, oleh karena itu saya menjadi episkop bukan karena keinginan kuasa, tidak peduli kok. Sudah lama saya minta tolong gantikan saya, belum ada yang bisa katanya, belum ada yang mau. Jadi terpaksa akhirnya ditabiskan sebagai episkop. Dengan demikian, secara sah Gereja Ortodoks Indonesia itu adalah memang gerejanya untuk orang Indonesia. Bersifat Indonesia. Sehingga kalau saya meninggal nanti, pengganti saya adalah anak Indonesia juga. Jadi saya mengalami semua persekusi yang saya alami ini adalah tujuannya untuk anak-anak di masa depannya. Jadi tidak peduli sukunya apa.
Hanya memang saya katakan, kalau suatu komunitas itu etnisnya yang terbanyak apa, romonya harus diambil dari etnis itu. Kalau etnisnya yang terbanyak anggotanya adalah Tionghoa, ya romonya harus orang Tionghoa, tidak boleh orang Papua. Kalau etnisnya yang terbanyak itu adalah orang Papua, ya romonya harus orang Papua. Supaya apa? Supaya tidak ada benturan budaya, supaya pemahamannya itu dapat dimengerti dalam konteks budaya mereka itu. Oleh karena itu, gereja Ortodoks tidak akan menjadi gereja suku. Ini akan menjadi gereja yang Katolik, artinya universal, yang merangkul siapa saja, dan tidak boleh ada diskriminasi kepada siapapun. Nah itulah sebabnya mengapa kenapa ini sudah ada yang sah Indonesia datang-datang. Untuk kepentingan apa? Kalau memang dia datangnya misi, kenapa malah mengganggu kami? Menjelek-jelekan, mengambil umat, ya toh, di mana kami ada, umat kami mereka mendirikan juga komunitas di sana. Ya seperti di Manado baru-baru ini. Kirimkan seorang di sana padahal nggak ada umatnya gitu loh. Ya untunglah umat di Manado itu kuat. Romo Michael Roaring itu kuat sekali membentengi umatnya. Kalau enggak, ya seperti yang di Semarang, seperti yang di Solo, seperti yang di mana lagi itu, ada beberapa yang dicaplokin gitu umatnya. Romo, mau nanya Romo, berarti sekarang ini statusnya gereja Ortodoks Indonesia ini udah merdeka atau masih di bawah Yunani? Sudah merdeka. Yunani mengizinkan kami hanya secara nasional atau internasional, secara hukum gereja, kami masih berafiliasi dengan Yunani. Tetapi di sini merdeka, kami yang mengatur gitu loh, kami yang mengelola gitu. Oke. Terus kalau pertanyaan berikutnya Romo, gimana pun juga kan mereka ya walaupun mereka pengkhianat dan lain-lain mau mencaplok itu, tapi kan tetap aja itu kan gereja Ortodoks juga kan, walaupun itu gereja Ortodoks Rusia gitu. Nah, apakah bisa GOI ini dijadikan seperti aras gereja, seperti PGI, di bawahnya ada gereja Ortodoks Indonesia, ada gereja Ortodoks Yunani di Indonesia, mungkin gereja Ortodoks Konstantinopel di Indonesia, mungkin nanti ada gereja Ortodoks Mesir di Indonesia gitu Romo. Masalahnya begini, ada prinsip-prinsip yang kami pegang yang tidak dipegang oleh mereka. Prinsip apa? Mencampur adukan antara politik negara tertentu dengan gereja, dan kami menolak itu. Nah, mereka bisa nggak menolak itu? Nah, kami menyebut itu bidat Sergianisme, karena ingat yang Sergius tadi yang di Moskow ditunjuk itu, kami tidak mau campur tangan pemerintah keluar itu untuk gereja. Gereja ya gereja, bukan didikte oleh pemerintah gitu loh. Jadi itu kesulitannya di sana nanti. Mau tidak mereka? Oke. Jadi GOI pada dasarnya terbuka, mau kerjasama dengan gereja Ortodoks di negara lain, mau buka cabang di Indonesia, oke. Tapi jangan ngecaplok. Terus udah gitu juga ya ikutin dengan aturan itu, jangan masukin politik ke sini gitu ya. Iya, jangan jelek-jelekin lah. Jangan menyuju, nggak kanonik apa. Yang sehingga orang-orang yang di luar Ortodoks sudah tahu, ikut-ikutan. Oh ini Romo ini kan tidak sah, ini kan Romo pecatan, kata-kata itu. Tahu apa mereka? Orang luar kok hanya menanya, tapi karena saking santernya propaganda mereka gitu loh. Oke. Ya, jadi intinya GOI adalah gereja Ortodoks Indonesia ya, yang sudah merdeka, bukan gereja Ortodoks Rusia di Indonesia, bukan gereja Ortodoks negara lain di Indonesia. Ini adalah gereja Ortodoks Indonesia. Dan kita nggak mau dijajah gitu ya. Kita nggak mau dijajah oleh negara lain. Ya, jadi makanya komitmen kami adalah dalam proses bermasyarakat dan berpolitik, kami berdiri di atas Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Kesatuan NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kami menjunjung. Apakah mereka mau menerima itu ya? Kalau mereka nggak mau menerima itu, gimana bisa? Betul. Ya mana bisa? Mereka bukan orang Indonesia.
Mereka akan tetap orang asing. Seandainya ada perang, tidak mungkin orang Indonesia dibela. Umpamanya Indonesia berperang dengan negara mereka, mungkinkah mereka membela orang Indonesia? Enggak, mereka lari lah. Kalau kami enggak, kami orang Indonesia, bukan kami mendewakan Indonesia, nya tidak. Kami ingin memilih, ini milik kami. Kami sudah betul-betul menghayati ini bukan agama asing gitu loh. Itu maksudnya. Yeah. Oke, thank you Romo. Jadi mungkin ini pesan saya cukup yakin nanti ini dari yang gereja Ortodoks Rusia di Indonesia itu akan dengar, mungkin juga gereja Ortodoks lain yang ada kita nggak tahu mungkin juga dengar. Intinya Romo Daniel sebagai gereja Ortodoks Indonesia itu terbuka mau bekerja sama, dan saya tahu Romo Daniel sama GBI, sama Katolik dan gereja-gereja lain juga bekerja sama. Saya tahu itu punya hubungan baik. Nah, Romo Daniel ini terbuka, welcome sebenarnya, cuman dengan cara yang benar. Misalnya contoh, ya kalau memang gereja Ortodoks Rusia di Indonesia, ya ngomongnya gereja Ortodoks Rusia di Indonesia. Jangan ngomong gereja Ortodoks Indonesia kan gitu. Kalau gereja Ortodoks Mesir gitu di Indonesia, ya fair-fairan aja ngomong begitu, nggak usah ngejelek-jelekin juga, dan juga nggak usah kayak mau ngecaplok begitu, mau menjajah gitu, mau ngambil alih. Ya sehat aja gitu ya Romo ya, intinya ya. Iya. Oke Romo, thank you. Ada lagi yang mau disampaikan? Terima kasih. Iya, banyak orang yang datang ke kami itu karena pengajaran-pengajaran saya kan. Orang mengenal Ortodoks itu kan dari YouTube saya, pengajaran saya. Dari pihak gereja Ortodoks manapun, siapa sih yang mengajar di YouTube? Dengan YouTube sebanyak itu? Nggak ada kan? Betul. Iya itu. Betul. Dan yang sah di Indonesia ya gereja Ortodoksnya Romo Daniel. Jelas surat-suratnya juga gereja Ortodoks Indonesia. Betul ya. Oke. Iya gitu. Ya intinya gitulah. Ya, thank you Romo. Buat teman-teman yang gereja Ortodoks di yang lain, gereja Ortodoks Yunani kayak atau Mesir atau Syria atau yang manapun juga, Romo Daniel intinya open di sini ya. Mau bantu, mau juga misalnya bantu untuk misalnya ada untuk legalitas dan lain-lain. Ya, cuman tidak perlu untuk lakukan hal-hal yang tidak benar, atau misalnya mau caplok-caplok begitu, atau misalnya lain-lain, dan juga harus ngikutin aturan di Indonesia. Ya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu harus diikutin gitu. Kalau bisa lakukan itu, ya Romo Daniel ya terbuka. Begitu ya Romo ya? Iya, terima kasih. Dan jangan menjelek-jelekan lah. Jangan ngajar orang untuk memfitnah. Memfitnah GUI atau memfitnah saya. Ya, nanti juga kalau misalnya mereka begitu juga mereka akan digituin orang juga Romo. Itu pasti terjadi. Iya, betul. Makanya saya tidak pernah jawab. Mereka bisa mengkhianati. Iya, orang kan bisa mengkhianati orang juga pasti bisa dikhianatin juga kan. Betul ya. Terima kasih. Oke, thank you Romo. Tuhan berkati ya. Terima kasih Tuhan Paragi, diberkati, Tuhan memberkati pelayanannya. Tuhan berkati, God bless. Thank you teman-teman semua. Sekian video kali ini. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Amin. Sekarang Engkau berkenan, berkatilah keluarga hamba-Mu ini. Sebab apanya Kau berkati Tuhan, diberkatilah untuk selamanya. Indah
untuk selamanya.